Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya membuat video yang menjelaskan tentang program yang telah dibuat dalam rangka memenuhi respons LTS pada mata kuliah algoritma pemrograman di kelas PS2 Ilmu Komputer Universitas Gadjah Mada tahun 2020. Pada video kali ini saya membuat sebuah program yang dimana akan mensimulasikan antrian pada servis motor di bengkel-bengkel yang akan bisa digunakan nantinya. Jadi langsung saja, programnya ini menggunakan bahasa pemrograman C++ yang dimana aplikasi atau program yang menjalankan itu menggunakan aplikasi atau software versi C++ versi 5,11. Ya, jadi program ini berisikan tentang beberapa materi yang telah kami pelajari sebelumnya yang selanjutnya dibuatkan dalam bentuk suatu program untuk mengimplementasikan beberapa materi yang sudah kami pelajari sebelumnya. Jadi langsung saja di program simulasi antrian servis motor ini itu menggunakan ada berbagai macam library, ada library string, Tonium, Data, dan Define 6. Kemudian menggunakan using namespace std yang dimana pada program ini akan mencoba menjalankan atau mengoperasikan inputan berupa sein dan akan menampilkan dalam orientasi output. Untuk selanjutnya pada program ini menggunakan dua struct, yakni struct pertama diberi nama dengan antri yang dimana tipe datanya adalah integer. Kemudian struct kedua itu menggunakan nama identitas. Dalam struct kedua ini beragam banyak ataupun ada beberapa data, ada beberapa tipe data yang akan dimasukkan nantinya. Yang pertama ada nama menggunakan tipe data char, kemudian plat menggunakan tipe data char, motor menggunakan tipe data char, service menggunakan tipe data char, dan nominal menggunakan tipe data integer. Ya, jadi langsung saja kita lihat pada fungsi mainnya, dimana struct identitas tadi ataupun struct entry tadi yang sudah kita deklarasikan sebelumnya itu kemudian dibuat atau diberi nama atau diberi label dengan sebutan int yang dimana maksimal daripada itu berisikan 15 data. Begitupun pada antri itu pun. Jadi pada check ini dideklarasikan dengan tipe data integer. Kemudian pada field ini atau saya maksudkan sebagai pilihan untuk memilih nanti program selanjutnya, untuk memilih menu selanjutnya itu menggunakan tipe data char. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa program ini itu memiliki 3 proses atau 3 langkah gitu, atau 3 pengerjaan. Yang pertama adalah memasukkan antrian, yang kedua proses antrian, yang ketiga itu adalah keluar loop sendiri. Jadi untuk menjalankan program ini kita bisa lihat bahwa pada percabangan itu apabila dalam penginputannya tidak memenuhi kaidah yang telah saya tentukan sebelumnya, yakni pilihan itu tidak sama dengan 1, tidak sama dengan 2, dan tidak sama dengan 3, maka akan keluar nanti tampilan bahwa Anda salah memasukkan pilihan. Selanjutnya akan mengulang lagi dari awal untuk memasukkan pilihan. Nah, jika kita memasukkan pilihan atau memilih masukkan antrian itu untuk nomor 1, maka akan terjadi proses pengecekan terlebih dahulu apakah dalam penginputan selanjutnya atau penginputan yang akan kita lakukan itu tidak melebihi daripada panjang data tadi, yaitu panjang 15. Dan apabila mendekati angka itu, apabila ternyata isi daripada itu sudah 15, maka yang akan keluar adalah antriannya penuh. Tapi bila di bawah dari 15 itu maka akan berlanjut kepada penginputan data. Nah, adapun di sini ada memasukkan data pelanggan dari nama polisi, kemudian jenis motor,
lalu memilih jenis servis apa yang akan digunakan. Dan penggunaan atau pemilihan servis yang ini pun perlu ditentukan untuk proses inputannya. Di luar daripada inputan ini, itu akan dibaca sebagai inputan yang keliru atau salah. Nah, bila sudah selesai, apabila salah akan terjadi proses pengulangan untuk input, dan selanjutnya akan menginput biaya nominal ataupun berapa besaran biaya yang akan dibayarkan nanti pada pelanggan atau pihak orang yang akan menservis motor ini. Kemudian untuk melakukan proses atau untuk melihat antrian untuk melihat hasilnya bahwa yang telah diinputkan tadi akan terjadi proses rekapitulasi itu di sini. Nah, di sini dengan jelas bahwa yang ditampilkan nama pelanggan itu berdasarkan daripada data yang ada di nama tadi yang sudah diinputkan pada bagian sini. Begitupun pada nomor polisi, plat itu diambil datanya dari sini, hasil daripada inputan itu sendiri. Begitupun motor hingga bagian servisnya tadi. Nah, jika itu tadi adalah menu untuk mengecek atau untuk menginput antrian. Kemudian selanjutnya di kondisi percabangan ini kita memasukkan pilihan yang kedua, yakni itu untuk mengecek apakah ada proses atau adakah antrian yang sedang diproses. Dan jika dalam proses sebelumnya itu tidak ada inputan atau sama dengan bernilai, maka yang akan keluar adalah antrian kosong. Tapi jika ternyata ada, maka dia akan memunculkan data yang kita tampilkan tadi. Jadi kurang lebih seperti ini. Dia mengambil data yang tadi dengan tampilan si out, nama pelanggan, kemudian dari namanya ini diambil dari strap ID tadi, kemudian namanya, dan begitupun pada nomor polisi, motor, servis, dan nominal. Dan akan menampilkan berapa banyak antrian yang ada. Ya, untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa jalankan programnya. Nah, jadi kita bisa memasukkan pilihan yang ada. Pertama, kita coba pada masukkan antrian 1, kemudian akan beralih menggunakan nama pelanggan. Misalnya kita gunakan nama Toto, kemudian nomor polisinya 337F, jenis motornya misalnya yang menggunakan motor, kemudian kita memilih servis apa yang akan digunakan. Ini misalnya servis ringan A, kemudian berapa banyak biayanya itu masukkan misalnya dulu. Nah, maka hasil daripada inputan tadi itu akan memunculkan proses atau akan merekap hasil daripada inputan tadi. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke. Kemudian kita bisa melihat pada menu selanjutnya itu proses atau yang sedang diproses, antrian yang sedang diproses. Nah, ini adalah antrian yang sedang diproses. Kita hanya input satu dengan beberapa identitas yang ada. Kemudian kita coba lagi untuk menjalankan atau menginput antrian baru. Kalau misalnya kita ganti menjadi namanya Popo, dan nomor polisinya di 7 oh, jenis polisinya, nomor jenis motornya dan lain misalnya. Kemudian kita pilih C, akan keluarkan proses salah dan memilih dan berulang, dan muncul lagi seri-seri yang kita gunakan, misalnya sampai dengan misalnya 100.000 enter, muncullah rekapitulasinya gitu. Dan kita akan lihat, yuk, yang
input yang kita input tadi, maka kita akan langsung diproses dan hasilnya. Dan itulah tadi contohnya. Jadi ketika kita misalnya menginstal OCDE, nah maka program itu berjalan. Maka program itu kan berhenti berjalan, maksud saya. Jadi mohon maaf atas ada kekurangan kekeliruan dalam pembuatan ataupun penguraman ini. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.